Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Saputra dari program studi agribisnis pangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu manajemen agribisnis tentang analisis pemasaran tanaman cabai. Baik, langsung saja. Petani cabai merah adalah pelaku usaha tani yang rasional karena peruntukan produknya untuk pasar dan mendapatkan nilai tambah. Sebagai pelaku agribisnis dituntut memiliki pemahaman terhadap sifat produk, kemauan calon pengguna maupun kelembagaan agribisnis cabai agar produk yang dihasilkan memperoleh pendapatan. Petani dalam berusaha tani perlu mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi. Data tentang biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani perlu diketahui oleh petani. Cara analisisnya, untuk ketiga hal di atas disebut analisis anggaran arus uang tunai, cash flow. Usaha tani dikatakan untung penerimaan lebih besar daripada total semua biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani tersebut, atau dengan kata lain, usaha tani dikatakan untung jika penerimaan dibagi dengan pengeluaran lebih besar dari satu. Penjelasan pada subbab sebelumnya dapat dilihat bahwa usaha tani cabai merah dikatakan layak jika perbandingan antara penerimaan R dan pengeluaran C sebesar 1,3 atau sering disebut R bagi C sama dengan 1,3. Lembaga-lembaga pemasaran yang sering terlibat dalam pemasaran cabai merah sederhana yaitu seperti pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul merupakan pedagang yang mengambil cabai merah secara langsung kepada para petani. Pedagang pengumpul terbagi kembali ke dalam beberapa jenis menurut tempat dan cakupan pasokan komoditi yang dipasarkan, yaitu pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengumpul tingkat kecamatan, pedagang pengumpul tingkat kabupaten, dan pedagang pengumpul tingkat provinsi. Pedagang pengecer. Pedagang pengecer merupakan pedagang yang membeli cabai merah dari pedagang pengumpul. Keuntungannya dari pedagang pengecer adalah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pengangkutan cabai merah. Sementara kekurangannya adalah harga cabai merah yang dibeli dari pedagang pengumpul lebih besar dibandingkan cabai merah yang dibeli langsung dari petani. Saluran pemasaran ada 3, yaitu saluran pemasaran 1. Pada saluran pemasaran 1, cabai merah yang berasal dari petani langsung dibeli oleh konsumen. Tingkat akhir digambarkan dengan skema berikut: petani ke konsumen, seperti itu. Saluran pemasaran kedua. Pada saluran pemasaran kedua, cabai merah dari petani dibeli langsung oleh pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjualnya kepada konsumen. Digambarkan dengan skema seperti petani ke pedagang pengecer dan ke konsumen. Oke, ketiga, saluran pemasaran ketiga, yaitu pada saluran pemasaran ketiga ini, cabai merah dari petani dibeli oleh pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul dibeli oleh pedagang pengecer, dan oleh pedagang pengecer dijual kembali ke konsumen. Digambarkan dengan skema berikut: petani menjual ke pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer, dan kembali lagi ke konsumen. Saluran pemasaran: harga jual rata-rata tingkat petani, P harga jual rata-rata farmer sale. Yang pertama 1.900,
harga jual dari tingkat petani Rp 1.900, harga jual rata-rata Rp 3.500, farmernya 4,29. Yang kedua harga jual rata-rata di tingkat petani 1.900, harga jual rata-rata 2.750, farmernya 69,09. Yang ketiga 1.900, harga jual rata-rata P 2.500, farmer sernya 76,00. Oke, baik, mungkin langsung saja ke kesimpulannya dari analisis pemasaran usaha tani cabai ini. Petani mengalami keuntungan pada saluran ketiga karena dilihat dari hasil penelitian, saluran ketiga lebih besar daripada saluran yang lainnya, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengirim, tapi harga jual ke konsumen jauh berbeda. Sehingga pada saluran ketiga ini, bagian yang diterima petani lebih tinggi daripada saluran pertama dan kedua. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil presentasi saya dari analisis pemasaran usaha tani cabai. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.